Baik, perkenalkan nama saya Fritz Alorboy. Saya adalah Ketua Umum Beta Manis, Beta mendukung Anies, dan Sekjen DPP Relawan API, Relawan Anies Presiden Indonesia. Dari Alor NTT. Bersama ini kakak saya, Christian Oni, pegiat media sosial yang hater kami berdua. Ini haternya Pak Anies dulu, baru pindah ke Pak Anies karena ada dua hal, yaitu kebijakan Pak Anies yang menyentuh hati kami. Misalnya apa, Kang? Ya, jadi berbicara tentang kenapa kami ada di Pak Anies, ya itu. Pertama, Pak Anies berani membuktikan bahwa ia bisa memberikan IMB kepada pembangunan rumah ibadah non-muslim, Kristen dapat. Dan pendeta juga mengakui bahwa ketika pandemi, bantuan BOTI yang dikucurkan oleh Pak Anies Baswedan itu membantu para pendeta. Sehingga itu menjadi bukti bahwa saya ada untuk Pak Anies. Dan berikut, Pak Anies bisa memberikan puluhan, hampir 50 IMB kepada umat Kristen, umat lain. Kalau saya Kristen, saya bicara Kristen. Kristen mendapatkan begitu banyak. Pertanyaan saya, adakah gubernur lain yang memberikan kepada umat Kristen? Sampai saat ini saya belum dapat data itu. Hanya Pak Anies yang berani memberikan IMB sebanyak-banyak kepada bukan hanya Kristen saja, ada juga Konghucu, ada juga Katolik, lain sebagainya. Dasar saya mendukung Pak Anies karena saya pembenci Pak Anies dulu dan sudah berubah dan bergabung di Pak Anies karena itu tadi. Selain itu Pak Anies orang baik. Saya tinggal di Jakarta baru 3 tahun. Selama 3 tahun ini tidak pernah kami orang Kristen terganggu saat beribadah. Yang kedua, kami Natal tidak pernah terganggu. Sementara di daerah lain masih saja bila ibadah digusur, IMB tidak pernah dikasih bertahun-tahun. Pak Anies bisa memberikan, ada gereja yang 60 tahun tidak bangun, diberikan oleh Pak Anies. 15 tahun tidak dibangun, diberikan oleh Pak Anies. Selama ini pemerintah yang lain kemana? Mohon maaf, pemerintah pusat saja sudahkah memberikan IMB kepada rumah ibadah yang lain? Itu pun kita pertanyakan. Jadi dasar itu membuat saya katakan bahwa Pak Anies adalah orang yang baik, wajib didukung oleh orang Kristen maupun orang Timur. Itu dari saya. Bang Kris. Oke, nama saya gimana? Yang keras ke suaranya. Oh, keras. Jadi saya hater sejatinya. Nah, kalau latar belakang saya hater sejatinya Pak Anies Baswedan. Nah, saya kalau kumparan yang mana ya? Saya jawab saja ya pertanyaan kumparan itu. Jadi terkait politik identitas sampai sekarang menurut saya media-media mungkin belum puas dengan jawaban-jawaban. Jadi saya ingin menjawab ini bahwa setelah melihat rekam jejak Pak Anies Baswedan yang berani merealisasikan puluhan izin rumah ibadah untuk non-muslim, ada informasi awal yang saya dapat itu ada 30 lebih, dan kemudian ada perkembangan informasi katanya hampir 50 itu baru Kristen saja, belum non-muslim yang lainnya, begitu. Nah, ini kemudian tidak relevan dengan isu bahwa Pak Anies Baswedan itu adalah pelaku politik identitas. Dan saya cermati lagi bahwa sebenarnya Pak Anies pada Pilgub 2017 silam bukanlah seorang pelaku politik identitas, melainkan beliau tercebur dalam fenomena politik identitas yang kebetulan terjadinya bertepatan dengan momen Pilgub DKI. Saya pikir itu kesimpulan yang tegas yang bisa saya bangun terkait isu politik identitas. Dan untuk keberanian Pak Anies Baswedan merealisasikan keadilan bagi seluruh rakyat tanpa pandang apa suku ras agamanya, itu dibuktikan dengan merealisasikan izin rumah ibadah untuk non-muslim, dan yang paling banyak menurut saya adalah Kristen. Agama saya itu adalah poin paling penting bagi diri saya. Kenapa saya yang adalah hater sejatinya Pak Anies Baswedan memilih untuk mendukung Pak Anies Baswedan. Hari ini di berbagai daerah ada umat non-muslim menangis, ibadahnya dibubarkan, kegiatan-kegiatan ibadahnya seperti mendapat tekanan atau tidak leluasa. Tapi di DKI Jakarta oleh seorang gubernur yang dibombardir dengan isu bapak politik identitas, kok bisa merealisasikan puluhan izin rumah ibadah non-muslim dan paling banyak itu Kristen. Saya dibilang buzzer IMB, nggak masalah buat saya. Tadi bilang buzzer IMB nggak masalah buat saya. Dan menurut saya julukan yang diberikan kepada teman-teman saya bahwa saya adalah buzzer IMB, saya kira itu julukan yang sangat mulia daripada saya menjadi buzzer bokep, kira-kira seperti itu. Terima kasih. Boleh saya tambah masalah politik identitas? Politik tidak ada politik identitas, yang ada adalah politik kemenangan. Itu strategi. Kalau politik identitas itu hanya diciptakan oleh orang yang memainkan politik identitas dia sendiri. Kenapa? Emang Pak Anies politik identitas buktinya di mana? Buktinya Pak Anies berikan IMB kok dikatakan politik identitas dari mana dasarnya? Tidak ada dasarnya.
Di yang namanya politik identitas ada dua, politik dan identitas, dua frasa yang berbeda-beda. Oleh karena itu kita semua ini pemain politik identitas, bukan Pak Anies saja. Pak Anies tidak bermain politik identitas, yang bermain adalah kita semua. Jadi kembali lagi saya tegaskan bahwa tidak ada Pak Anies itu politik identitas, yang ada adalah politik toleransi. Pak Anies itu adalah politik toleransi yang dibangun, buktinya ia bisa mensejahterakan orang Kristen, khusus Kristen dulu, Kristen di DKI Jakarta. Terus apa yang mau diklaim? Itu dari saya.